Assalamualaikum Barai, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita punya kajian tentang komunisme. Kita akan simpan ideologi itu secara proporsional pada tempat yang tepat. Kita mulai? Oke, kita mulai. Baraya begini, kakek saya adalah seorang komunis. Dia kejam luar biasa terhadap anak-anaknya, termasuk ibu dan bibi saya. Ibu dan bibi saya itu kalau ketahuan beribadah, itu jatah makanannya dikencingin. Pokoknya mah tidak boleh beribadah, karena ya bagi dia ibadah itu adalah salah satu hegemoni kebudayaan dari kebudayaan asing kepada kebudayaan kita. Maka kita tidak menghasilkan budaya sendiri katanya. Begitu. Jadi agama itu nonsens, omong kosong. Karena itulah dia kemudian bersikap kejam terhadap keluarganya yang masih dianggap beragama. Tetapi ketika dia meninggal, ternyata susahnya minta ampun. Jadi maaf ya, saya menceritakan, kan Baraya tidak kenal kakek saya. Jadi saya ceritain nggak apa-apa. Jadi si kakek saya itu ketika dia mau meninggal, dia badannya sudah busuk katanya, tetapi nggak mati-mati, nggak meninggal-meninggal. Datangin ustadz, datangin apa dukun pada waktu itu. Kata ustadz dan dukun itu ternyata mereka sepakat bahwa orang ini kelewat banyak dosa, tapi dia punya ilmu kebatinan, yaitu susah mati gitu. Ada susuk, ada apa segala rupa. Jadi kalau mau diobati, kalau mau meninggalnya leluasa, maka dia harus mendapatkan maaf dari begitu banyak orang yang telah dia celakai, yang telah dia sakiti. Anjuran Pak Ustadz dan Pak Dukun itu disetujui, dan orang-orang termasuk ibu dan bibi saya itu harus datang kepada dia untuk menyatakan pernyataan memberi maaf kepada kakek saya itu. Dan ternyata benar juga, setelah semua orang dianggap memaafkan, dia meninggal. Gambaran kakek saya yang ateis, yang benci agama, dan seterusnya, itu menjadi gambaran secara umum bahwa kalau komunis itu pasti sama dengan ateisme. Kalau dia ateis, pasti dia akan menentang agama. Dan kalau dia penentang agama, pasti menentang dengan jalur kekerasan. Ini dikenal secara umum oleh masyarakat. Dan kita orang-orang Indonesia juga menghadapi cerita masa lalu tentang peristiwa G30S. Ada 7 jenderal yang disiksa, maaf, 7 perwira yang disiksa, 6 diantaranya jenderal, 1 adalah perwira biasa, meninggal secara tragis gara-gara disiksa oleh gerombolan PKI. Kita diceritakan itu, tetapi kita tidak banyak mendapatkan cerita bahwa sesudah itu ada ratusan ribu sampai jutaan orang yang dituduh sebagai PKI dibantai. Dari mulai kakek-kakek sampai bayi yang baru dilahirkan dibantai, dipenggal, dilemparkan ke sungai di Bengawan Solo, di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Bali, di Sumatera Utara. Itu banyak sekali yang dibantai. Jumlahnya kisaran ratusan ribu sampai jutaan. Kita tidak mendengar itu. Kita hanya mendengar tentang kekejaman PKI, tetapi kita jarang mendengar bahwa kita melakukan kekejaman pada orang yang dianggap komunis itu jauh lebih brutal. Makanya saya pengen bela sedikit komunisme di sini, bahwa komunisme itu adalah ideologi yang mengusung kemanusiaan. Ekspresi dari ideologi itu berbeda-beda. Ada yang akhirnya menjadi positif, ada yang akhirnya menjadi menghasilkan ladang pembantaian. Kita lihat satu-satu. Tokoh komunis yang paling terkemuka diantaranya adalah Che Guevara. Che Guevara itu menjadikan komunisme sebagai cara untuk membebaskan negara-negara Amerika Latin dari hegemoni negara-negara barat, dari kapitalisme yang mencengkeram rakyatnya. Che Guevara menggunakan komunisme bukan untuk membantai atau seperti yang kita bayangkan tentang komunisme yang ateis dan sebagainya, tetapi menggunakan untuk kemanusiaan. Di lain sisi, ada tokoh yang paling terkemuka di abad 20, Antonio Gramsci, orang Italia. Dia menggagas komunisme bukan sebagai anti Tuhan dan sebagainya. Dia menggagas bahwa komunisme itu adalah anti terhadap hegemoni kebudayaan. Jadi begini Baraya, komunisme adalah ideologi, tetapi ekspresi untuk mewujudkannya itu setiap orang, setiap negara, setiap pihak berbeda-beda. Bahkan di Indonesia, Partai Murba dan PKI itu sama-sama komunis, tetapi mereka bermusuhan. Karena memang ekspresinya berbeda-beda, gagasannya berbeda-beda. PKI yang sekarang kita kenal itu adalah partai komunis paling oportunis yang saya kenal dalam sejarah. Jadi, dan itu juga mengkhianati gagasan komunisme seperti yang ada di Eropa Timur misalkan. Kita lihat lagi yang lain, Soekarno. Soekarno itu kagum berat sama komunisme, tetapi bukan termakan oleh komunisme. Soekarno menjadikan komunisme sebagai gebrakan, karena komunisme bagi Soekarno
menghasilkan tokoh-tokoh yang militan, menghasilkan tokoh-tokoh yang revolusioner, sama seperti Soekarno. Begitu. Bahkan Soekarno bertekad untuk mempersatukan antara agama nasionalis dengan komunis. Agama sama komunis kok disatuin? Dalam pikiran Soekarno itu bisa. Jadi kalau Baraya sekarang menyatakan komunis itu sama dengan ateis dan sebagainya, orang yang lebih pintar daripada kita, Bapak Presiden yang pertama di Indonesia, itu justru menganggap bahwa komunisme bisa digandengkan, bahkan bisa dileburkan dengan agama. Dan bukan hanya gara-gara dia, tokoh yang sebelumnya, di era tahun 1920-30-an ada seorang yang namanya Haji Misbah. Haji, ulama besar, tapi dia komunis. Kita lihat lagi Mao Zedong, misalkan tokoh komunis. Apa yang dia lakukan? Iya, dia menghancurkan agama. Iya, dia memperjuangkan ateisme. Tetapi komunisme ala dia adalah komunisme yang menjadikan masyarakat Cina melompat jauh ke depan. Kalau dalam tradisi politik Cina modern dikenal dengan San Min Cui, salah satunya itu adalah sosialisme. Dan sosialisme harus diwejawantahkan dalam komunisme. Jadi ketika dia mendirikan Kung Chang Tang, maka si Kung Chang Tang itu harus disamakan dengan gagasan yang San Min Cui itu yang tadi, di mana sosialisme menjadi landasan untuk mempersatukan Cina modern. Jadi komunisme dalam hal ini bukan yang lain-lain. Komunisme dalam hal ini adalah upaya mempersatukan negara. Sama seperti gagasan yang dianut oleh Ho Chi Minh dari Vietnam. Ho Chi Minh itu dia bukan seorang komunis, tapi dia menggunakan komunisme untuk mempertahankan negaranya, mempertahankan kemerdekaannya, baik dari serangan negara-negara luar maupun untuk mempersatukan negara itu. Maka ketika Ho Chi Minh berkuasa, dia tidak menjadikan komunisme sebagai cara untuk menghapuskan agama. Ini berbeda dengan Pol Pot di negara sebelahnya. Ketika Pol Pot berkuasa di Kamboja, itu pembantaian seperempat sampai seperlima dari penduduknya dibantai demi komunisme. Itu komunisme yang Pol Potnya. Komunisme yang Ho Chi Minh berbeda lagi. Baraya sekarang datang ke Vietnam. Itu yang Muslim mau sholat Isya aja susah. Bukan susah karena dilarang, susah karena masjid penuh sekali. Itu sholat Isya masjidnya penuh. Gitu. Apalagi sholat-sholat yang lain. Di negara komunis orangnya taat. Ke wihara penuh, ke gereja penuh. Datang aja kalau nggak percaya Baraya ke Vietnam. Orangnya kecil-kecil, lucu-lucu. Baraya datang ke Vietnam nggak akan menemukan orang gendut di sana. Ketika ditanya kenapa gendut, ini adalah semangat Ho Chi Minh. Semangat komunisme diwujudkan dalam gaya hidup sehat, gaya hidup cantik, gaya hidup militan terhadap negara dan sebagainya. Dan agama di sana dipelihara dengan sangat baik. Baraya main ke Rusia, di sana juga komunismenya kental, tetapi agama juga sangat diakomodasi dengan baik. Baraya yang nonton Habib Nurmagomedov misal, melawan Conor McGregor, ketika Habibnya menang, itu diundang langsung oleh Presiden Putin yang katanya ada di negara sosialis, mantan negara komunis yang sangat kuat, paling kuat bahkan. Jadi jangan samaratakan komunis sama dengan ateis, jangan samaratakan komunis dengan kekerasan dan sebagainya. Inti dari komunisme itu adalah bagaimana caranya menciptakan masyarakat yang sama rata, sama rasa, senasib, sepenanggungan. Dan gagasan ini bukan hanya dimiliki oleh komunisme, tetapi ini merupakan akhir dari sebuah rentetan panjang tentang cita-cita idealisme negara yang pertama kali dikumandangkan oleh Plato ratusan tahun sebelum Masehi di Yunani. Jadi komunisme itu bukan gagasan baru. Jadi kenapa tidak boleh ditolak secara keseluruhan? Karena komunisme adalah bagian dari kehidupan kita bahkan detik ini. Ketika kita bernegara, kita memasukkan unsur-unsur sosialis dan komunisme dalam gagasan kita. Kita lihat ya, maaf. Pancasila. Pancasila itu terdiri atas ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang benar, dan seterusnya ya. Coba lihat, sila yang pertama itu terkait dengan ketuhanan. Sila yang kedua itu terkait dengan kemanusiaan atau humanisme. Sila yang ketiga itu terkait dengan nasionalisme. Sila keempat itu wujud dari demokrasi. Dan sila kelima itu adalah sosialisme dalam kurung, bisa saja sama dengan komunisme. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menggagas Pancasila itu adalah Panitia 9. Di antaranya adalah Soekarno, Hatta, dan sebagainya. Di situ ada begitu banyak unsur-unsur agama dan banyak unsur-unsur ideologi. Jadi di situ pengen disatuin. Pancasila itu adalah sebuah kesatuan sila-sila yang mengakomodasi gagasan-gagasan di masa lampau, termasuk di dalamnya adalah sosialis komunis. Jadi jangan salah paham. Kalau Baraya masih juga tidak percaya dengan itu, di pasal 33 ayat 2 yang sangat terkenal,
yang anak-anak SD juga pasti sudah hafal, bahwa aset-aset negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikelola oleh negara. Ini adalah gagasan komunisme, ini adalah gagasan dari sosialisme. Kalau ketemu sama gagasan kapitalis, maka semua yang menyangkut aset negara, semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak, itu harus diserahkan kepada swasta. Karena dengan cara seperti itu, maka akan terjadi persaingan invisible hand yang akhirnya menyeimbangkan neraca perdagangan, ekonomi, dan seterusnya. Tapi di Indonesia, kita kenal bahwa yang ngurusinnya gede-gede, kayak listrik, BBM, dan sebagainya, itu harus dikelola oleh negara. Uniknya, gagasan tentang sila ini, juga bukan ada dalam komunis, tapi dalam Islam. Di dalam Islam, ada sebuah pernyataan dari Nabi Muhammad, bahwa hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, diantaranya adalah api, sumber bahan bakar maksudnya ya, kemudian ladang gembalaan, rumput, pohon-pohonan, sumber daya hayati, dan yang semacam itu, pohon-pohonan, sama air itu tidak boleh ada harganya. Ini prinsip syariat Islam ya, prinsip syariat Islam. Jadi hal-hal yang besar tidak boleh ada harganya, tapi dipersekutukan, dikelola bareng-bareng oleh pemerintah, oleh muslim. Nah, ini berarti pasal 33 ayat 2 ini dapat dari dua sekaligus, dari syariat Islam dan dari komunis. Ini juga wujud, ini juga adalah bukti bahwa komunis dan agama dalam beberapa hal bisa disatukan. Coba kita lihat, apa persamaan Islam dengan komunisme misalkan? Banyak, bahwa orang-orang Islam melarang perbudakan. Bahwa dalil-dalil agama Islam ada yang membahas tentang perbudakan. Tapi semua dalil itu pasti ujung-ujungnya menceritakan tentang bebaskan budak itu. Gitu. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Jadi kemudian terhadap kaum buruh supaya bayar mereka sebelum keringatnya mengering. Gitu. Ada banyak bahwa kemudian distribusi kekayaan. Di dalam Islam orang menjadi sangat kaya itu adalah haknya. Tetapi ketika dia kaya maka kewajiban dia untuk mendistribusikan kekayaannya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang fakir miskin dan seterusnya. Nah, ini gagasan ini sama dengan gagasan-gagasan yang diusung oleh komunisme. Kemudian bara yang Kristen di sini. Di jemaat gereja Kristen yang awal-awal yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 itu, juga menceritakan sekelompok orang yang hidupnya itu seperti orang-orang komunis. Jadi makan, kasihin ke satu orang, bagi sama rata gitu. Itu adalah gerakan gereja generasi awal, itu sama seperti komunisme generasi awal juga begitu. Jadi kalau dianggap sebagai komunisme itu identik dengan ateisme, maka itu hanya ekspresi dari sebagian yang lain tidak. Dan kalau memang mau ngukur-ngukur antara ateisme dengan ideologi suatu negara atau gagasan suatu negara, maka kita juga harus kritis. Misal begini, di Rusia itu banyak orang yang ateis, di Cina banyak orang yang ateis gara-gara komunisme. Tetapi gara-gara liberal banyak juga yang ateisme. Di Eropa itu yang pada umumnya liberal, di negara-negara Skandinavia itu ada yang sampai 70%, 80% ateis, bukan gara-gara komunisme, tetapi gara-gara kapitalisme. Baraya main ke orang-orang Arab, di Arab itu ada orang yang katanya 5-15% yang orang ateis, padahal di situ menerapkan syariat Islam. Di Indonesia 0,4%. Dan itu juga bukan gara-gara komunisme. Jadi ateisme itu ya banyak yang disangkut pautkan dengan komunis, itu khususnya ketika Lenin berbicara seperti itu. Tetapi itu hanya ekspresi dari satu orang, satu pihak. Orang lain di pihak yang lain mungkin berbeda. Termasuk juga Karl Marx. Nih, Baraya, salah satu gagasan dari komunisme itu dicetuskan oleh Karl Marx. Dia sering dituduh menyatakan bahwa agama itu adalah candu bagi masyarakat. Gitu ya. Komunisme bilang, Karl Marx bilang, agama adalah candu bagi masyarakat. Itu salah terjemahan, Baraya. Kata-kata aslinya itu adalah agama itu opium bagi masyarakat. Jadi Karl Marx pada waktu itu memang sedang mengkritik agama. Manusia ini bukan diciptakan agama, tapi agama itu diciptakan oleh masyarakat. Gitu. Kata Karl Marx seperti itu. Kemudian dia mengkritik, tapi kritiknya ini bukan berarti ateis. Kritiknya itu adalah bahwa masyarakat menciptakan agama ini adalah sebuah kewajiban, keniscayaan, kehadirannya itu sangat niscaya, sangat penting. Karena di dunia modern, jiwa-jiwa kering, jiwa-jiwa rusak, maka agama menjadi opium bagi masyarakat. Bukan candu ya, opium bagi masyarakat, menenangkan jiwa. Jadi agama itu penenang dari jiwa yang resah, karena revolusi industri, karena revolusi pengetahuan, karena revolusi komunikasi. Kerusakan kemanusiaan, kerusakan jiwa kita ini
bisa kita redakan dengan agama. Agama adalah opium bagi masyarakat. Yang salahnya kemudian dituduh, dijelek-jelekan, menyebut bahwa Karl Marx itu bilang agama candu bagi masyarakat. Tidak, Baraya. Ini ada dalam bukunya kritik terhadap Hegel. Baraya silakan aja bukunya dibaca langsung, karena itu juga kalau nggak salah udah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Oke, Baraya, itu saja. Sekali lagi, bukan berarti saya secara keseluruhan mendukung komunis, tetapi saya menolak orang yang secara mutlak menyatakan bahwa komunis itu adalah satu yang salah atau diidentikan dengan ateisme. Selalu saya sampaikan, Baraya, begini, mau komunis, liberal, fasis, dan lain sebagainya, gagasan-gagasan itu ciptaan manusia. Karena ciptaan manusia, maka dia pasti ada salahnya, ada benernya. Tabiat manusia itu nggak mungkin 100% salah, nggak mungkin 100% benar. Itu hukum dari tabiat manusia. Jadi kalau Baraya menemukan ada komunisme, katakanlah, dan komunisme itu jahat, jangan pernah bilang bahwa 100% dia jahat, mutlak haramnya gitu. Atau sebaliknya, tidak. Karena namanya juga gagasan manusia, pasti ada yang bersinggungan dengan gagasan yang lain. Bahkan Karl Marx sekalipun yang katanya komunis, yang katanya sosialis, itu pernah menjadi konsultan ekonomi buat Amerika Serikat yang katanya liberal. Dan sekarang gagasan-gagasan komunisme, gagasan-gagasan sosialisme menjadi nafas bagi kehidupan orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang Skandinavia yang katanya tadi liberal itu ekonominya campuran. Banyak gagasan-gagasan Karl Marx. Bahkan Baraya main ke Amerika Serikat dikenakan pajak progresif. Itu adalah gagasan dari komunismenya Karl Marx gitu. Di Indonesia kita sudah sebut yang tadi. Jadi semuanya bersinggungan lah. Jangan ada yang menyebut ini mutlak salah, ini mutlak benar gitu. Ya, kita perbaiki bagaimana cara berpikir kita. Oke, Baraya, semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Subscribe, tonton episode saya yang lain. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.